Halo guys, di video kali ini sedikit cerita mengenai pengorbanan dan perjuangan saya dalam pembuatan simulator pesawat Boeing 737 dan juga Cessna 172. Pada waktu itu kan saya memang pernah beli, buat saya itu kurang memuaskan. Saya sendiri merupakan seorang pilot yang menerbangkan pesawat asli, maka dari itu saya berpikir saya harus membuat simulator yang berdasarkan dari bentuk pesawat aslinya dengan pesawat yang terlengkap. Ini benar-benar perlu effort yang luar biasa. Hanya saya bilang ini kerja sama tim. Orang itu semua mengatakan bahwa ini semua tidak mungkin. Aduh, lupain deh, nggak bisa bikin simulator. Ayo guys, sekarang jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa di-share ya. Halo guys, jumpa lagi dengan Kapten Vincent Raditya. Di video kali ini bertujuan untuk memberikan sedikit cerita mengenai pengorbanan dan perjuangan saya dalam pembuatan simulator pesawat Boeing 737 dan juga Cessna 172. Nah, sebelumnya teman-teman sekalian sudah pernah melihat bagaimana simulator ini banyak digunakan oleh teman-teman baik influencer ataupun artis yang sering kolaborasi bersama saya. Makanya tujuan video ini adalah bagaimana bisa barangkali menginspirasi teman-teman sekalian yang ingin mencapai mimpi-mimpi kalian, di mana kalian merasa ini tuh sangat sulit untuk dicapai. Kalau begitu, kita akan langsung saja ke videonya. Sebelumnya, tidak lupa saya sampaikan bahwa video ini disponsori oleh Turemi. Turemi adalah brand aksesoris HP premium yang berada di Indonesia yang memberikan berbagai macam pilihan opsi teknologi, baik itu powerbank, charger, atau kabel data, dan lain-lainnya yang tentunya berkualitas premium bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Bagi kalian yang interest, kalian bisa kunjungi baik itu Tokopedia-nya, Turemi, ataupun di toko-toko HP kesayangan kalian semua. Oke, sebagaimana kalian ketahui, produksi simulator pesawat terbang, baik itu dari Cessna 172 G1000 yang sekarang sudah diletakkan di tempatnya Fitra Airi, dan juga tipe Boeing 737-800 itu merupakan hasil karya saya bersama tim. Nanti bagaimana ceritanya saya akan berikan gambaran satu persatu buat teman-teman biar bisa tahu. Karena selama ini tidak pernah saya spill terang-terangan bagaimana pembuatannya dan dari awal hingga akhir. Nah, cerita simpelnya saya hanyalah seseorang yang hobi dengan aviasi. Cuman kalau kita melihat simulator pesawat terbang itu bisa berkisar di atas dari 4 miliar, 5 miliar untuk yang fixed base ya. Ini yang full set, komplit bersama sistem dan lain-lain. Nah, kalau cuma rangkanya doang mungkin banyak harganya sekitar 2 miliaran gitulah. Tapi tetap aja harganya ini masih terlalu mahal. Pada waktu itu kan saya memang pernah beli dan saya melihat bagaimana sistem cara mereka buat. Nah, ternyata buat saya itu kurang memuaskan bagi saya ya. Karena saya sendiri merupakan seorang pilot yang menerbangkan pesawat asli. Jadi perbedaan feeling dari flight control tersebut itu benar-benar membuat saya sebagai seorang pilot itu kurang enjoyable membawa si simulator tersebut. Maka dari itu saya berpikir bagaimana apabila kita bisa membuat satu buah simulator, bukan satu buah, itu dua buah ya, yang benar-benar merefleksikan apa yang saya mau sebagai pilot. Artinya kontrolnya bisa menyerupai dengan aslinya, dan feelingnya dan visual reference-nya juga bisa menyerupai dengan aslinya. Nah, di sanalah muncul sebuah ide bagi saya, wah, saya harus membuat simulator yang jauh lebih baik daripada apa yang saya beli. Nah, ide tersebut muncul karena saya tahu bahwa saya memiliki kemampuan elektronik dan apa yang saya kerjakan itu memang sesuai dengan kapasitas saya. Nah, dari situ saya mulai belajar bagaimana cara mempas parameter-parameter dari simulator ke sebuah device dan dari device ke simulator. Nah, di sana perlu waktu yang cukup lama lah. Di sana saya mesti belajar offset dari FSUIPC dan lain-lain. Itu basic dasarnya saya pelajari di sana. Setelah saya lihat ini adalah sesuatu yang doable, muncul sebuah keinginan untuk membuat simulator berdasarkan dari bentuk pesawat aslinya. Nah, di sana saya berpikir apakah saya bisa mendapatkan kepala pesawat. Nah, dimulai dari pesawat Boeing 737. Nah, pada waktu itu saya sudah memiliki ruko, sebuah ruko di Pantai Indah Kapuk yang memang saya khususkan untuk simulasi pesawat terbang.
Nah, di sana muncul ide saya, kalau cuma satu simulator nggak seru, sedangkan di Indonesia ini banyak jenis pesawat. Nah, saya berpikir karena mayoritas pesawat di Indonesia itu merupakan pesawat Airbus A320 dan Boeing 737, ya serinya kan banyak ya. Jadi, saya memutuskan saya mau bikin simulator. Sekalian nggak satu, langsung dua, supaya memenuhi tempat yang ada di ruko saya, jadi lebih efisien dan efektif, sehingga 3 alat tersebut bisa menghasilkan uang dengan satu operating cost. Nah, itu idenya. Nah, dengan berbekal tujuan ingin memberikan experience bagi teman-teman yang ingin merasakan sensasi menerbangkan. By the way, karena memang saya sendiri hobi pesawat yang dulunya nggak kesampaian, pengen nyobain simulator, harus ke Singapura, ke Australia, dan ke negara-negara lainnya. Nah, di sana ide saya membuat simulation center dengan pesawat yang terlengkap, pesawat yang banyak digunakan. Lalu saya mulai mencarilah sebuah kepala pesawat Boeing 737. Saya tanya, nah di mana saya bisa mendapatkan pesawat scrap? Kalau enggak satu gelondong pesawat yang lagi mau di scrap, kalau enggak memang ada orang yang memang mau menjual kepalanya aja. Saya mikir nih, kalau sekali bongkar rukonya itu, kalau cuma satu kali aja saya masukin, cost-nya sama. Kita harus sewa crane dan banyak cost-nya lah di sana. Jadi saya putuskan langsung beli 2. Nah, saya cari. Akhirnya dapatlah kita kepala pesawat Boeing 737. Nah, kepala pesawat Boeing 737 ini merupakan pesawat bekas Sriwijaya Air. Itu registrasinya adalah PKCJM. Kalian bisa cek nih di Google, kalian bisa lihat gambarnya nih saya tampilkan. Nah, ini merupakan pesawat yang tadinya aktif menerbangkan ratusan, ribuan, mungkin jutaan orang dari masa hidupnya dia. Nah, saya pikir daripada pesawat ini tidak digunakan lagi, saya ini kan sangat cinta dengan aviation, dan ketika saya melihat pesawat itu terbengkalai itu sayang banget. Kalau bisa saya hidupkan lagi supaya bermanfaat bagi orang, jadi saya lebih senang dan bahagia. Dan akhirnya saya putuskan, saya cari. Akhirnya saya ketemu dengan seseorang berinisial R. Nah, Pak R ini ternyata memang suka ngumpulin barang-barang scrap pesawat, dan dia memiliki kepala pesawat Boeing 737-200 dengan registrasi pesawat PKCJM sesuai dengan gambar yang sudah kasih lihat. Nah, datanglah saya ke sana dan kita negosiasi harga. Harganya mungkin saya nggak akan disclose ke sini. Lalu kita negosiasi sampai akhirnya jadi. Nah, seperti yang kalian bisa lihat nih di gambar ini hanya kepalanya saja. Dan kalian bisa lihat juga di dalamnya juga ini benar-benar trondol. Tapi yang saya suka di sana adalah ada flight control dari pesawat aslinya. Waduh, ini tuh benar-benar gimana ya? Nah, ini tuh buat saya tuh benar-benar keren banget. Apalagi pada waktu itu rating Boeing saya sudah lama tidak di recurrent. Akhirnya, saya mikir nih, kalau saya bisa punya begini, saya bisa latihan lagi, saya bisa ingat lagi, lalu saya baru melakukan recurrent. Karena itulah keuntungan apabila kita memiliki simulator sendiri. Akhirnya kita beli, tapi saya bilang, wah ini nggak muat nih bang, ini mesti dipotong nih. Akhirnya mereka bisa bantuin potongin. Terus kursinya juga nggak suitable, akhirnya kita minta tuker dengan kursi yang lain. Akhirnya dapat kita kepala pesawat Boeing 737. Lanjut lagi, saya udah bilang ini kalau kerja jangan cuma satu karena kita rugi. Jadi kita lanjutkan cari kepala pesawat yang lainnya. Nah, ternyata teman-teman ada informasi bahwa pesawat Cessna 172 dan registrasinya adalah PKNIV. Kalian bisa lihat nih gambarnya di sini. Kalian juga bisa cek nih historinya di Google. Nah, sebelum saya beli, informasi yang saya dapatkan pesawat ini adalah jatuh di daerah Semarang. Nah, pas mau saya beli kan, saya ngeri-ngeri juga nih. Ini nanti ada sesuatu hal terjadi nggak nih di ruko saya? Akhirnya kita tanya dulu, ini pesawat bekas terjadi accident ya? Iya, katanya. Cuman saya tanya, ada korban jiwa nggak? Enggak, katanya. Oke deh, kalau memang tidak ada korban jiwa, saya putuskan kita membeli. Nah, pada waktu itu yang saya beli itu satu gelondong, pesawatnya full dengan ya instrumennya udah pada dilepas semua, dapat sayapnya, ada buntutnya, dan juga ada elevatornya. Jadi kita beli itu semua. Akhirnya kita mesti transport ke Pantai Indah Kapuk dari Pondok Cabe. Nah, kita mikir tuh gimana tuh akhirnya
ternyata salah satu murid saya namanya Rainer ya. Nah, dia adalah orang yang rajin datengin, ngeliatin kondisi pesawat, dan dia juga bantu kolek ngambilin bendanya sampai mengurus pengiriman hingga sampai di Pantai Indah Kapuk. Waktu itu perusahaan saya Flight Tech Indonesia. Nah, sesampainya di sana kita sudah sediakan crane. Nah, kita jebol tuh guys, karena kalau pesawat beneran itu nggak mungkin kita pretelen masukin lagi lewat pintu tangga ruko, itu tidak mungkin. Jadi kita jebol bener-bener lantai 3 itu, kita jebol, suruh tukang dilepasin semua. Akhirnya kita pakai crane masukin 2. Nih kalian bisa lihat nih, simulator pertama yang Cessna itu naik, dan yang Boeing 737 juga naik. Kalian bisa lihat nih, ini benar-benar perlu effort yang luar biasa untuk membuat pesawat itu naik guys. Nah, bebannya itu sendiri kalau nggak salah sekitar 1,5 ton. Nah, waktu itu kita pakai crane yang cukup besar dan kita masukin, dan perlu effort yang luar biasa. Makanya saya bilang ini kerja sama tim yang bersama, karena ini tuh nggak bisa dikerjain sendiri guys. Ini bendanya berat-berat, dan kebetulan pada waktu itu pilot-pilot yang bekerja sama saya, dia benar-benar antusias banget untuk mendapatkan simulator baru. Jadi mereka semua, kalian bisa lihat, ditarik semua. Nah, kalian bisa lihat nih, orang-orang di sini beberapa sudah pada masuk di maskapai penerbangan, bahkan sudah jadi kapten. Nah, setelah pesawat tersebut masuk, di sanalah kita mulai membuat layar. Di sana sifatnya eksperimen ya guys. Nah, karena waktu saya pada waktu itu kan cukup sibuk terbang, dan juga nggak bisa hands on setiap hari ngurusin eksperimen, karena ini jatuhnya ini adalah eksperimen. Bagi seseorang yang tidak tahu 100%, masih ngeraba-raba, nggak tahu ini cara buat pastinya seperti apa, ini jatuhnya eksperimen. Saya nggak bisa luangkan waktu saya yang saya gunakan untuk bekerja ataupun terbang ataupun usaha untuk di-spend 100% di sana. Alhasil saya mendapatkan sebuah rekan kerja lah. Ini yang ikut kerja saya cukup lama ya, dari 2016 dia yang mengurus semua di simulator itu. Ini bukan orang yang mengerti elektronik, akan tetapi dia merupakan orang yang mengerti dengan coding, karena ini adalah orang IT. Nah, di sana karena memang saya sendiri adalah orang yang hobi belajar ya guys. Jadi selain pilot, saya juga bisa coding, programming, mulai dari bahasa C, Visual Basic, PHP. Di luar programming komputer tersebut, saya juga sudah sering membuat kayak alat-alat elektronik. Seperti waktu pertama kali saya masuk ke Batavia Air dulu, itu kan saya bikin sendiri tuh headset untuk yang ada di pesawat. Nah, waktu itu saya bawa tester, saya cek tuh soket 5 pin yang ada di Airbus itu, ternyata mengeluarkan voltase, saya udah lupa ya berapa, kalau nggak salah 16 volt. Nah, itu kita kombinasikan dengan transistor yang benar, maka power dari mikrofon tersebut bisa proper dan mengeluarkan signal yang sesuai dengan apa yang dimau oleh soket Airbus tersebut. Nah, itu sudah kita buat, dan saya juga sering bikin automation kayak mesin CNC, ngontrol servo motor, digital I/O, memang sudah saya buat dari tahun 2011-2012. Nah, Niko akhirnya bekerja sama saya kasih tahu dia bahwa kalau kita hidup itu semakin banyak keterampilan, itu semakin ya kita selalu ada kerjaannya lah, dibanding kalau kita cuman bisa satu hal doang. Nah, ini tergantung lah ya sama masing-masing perorangan ya. Masing-masing ada yang memang kemampuan multitask, kemampuan untuk belajar beberapa hal ini kadang-kadang terlimit gitu loh. Buat saya, kalau kita mau belajar, apapun itu bisa dipelajari. Orang yang biasa belajar 3-4 tahun, kita belajarin 6 bulan, ya sah-sah aja. Kenapa tidak? Selama kita bisa gitu loh. Cuman nggak berlaku untuk semua orang. Karena nggak bisa kita stereotypin masing-masing orang, wah ini kamu bisa nih. Ntar mendengar statement Captain Vincent bisa banyak nih, saya juga bisa banyak nih, nanti malah terbengkalai bidang utama kalian. Jadi gitulah acuannya guys. Nah, memang saya kebetulan selama ini ketika saya mempelajari hal baru, tidak mengurangi kemampuan saya di bidang utama saya, di bidang penerbangan. Kita jangan sampai apa yang kita pelajari merusak atau mengurangi waktu kita untuk mempertahankan kompetensi kita di bidang utama kita. Itu yang penting harus dijaga. Nah, itulah saya membuat si Niko ini, saya ajarin dia, oke,
Niko, kamu mulai dari sekarang saya ajarin elektronik. Mulai dari hal-hal yang simple. Ya kita ajarin juga gimana caranya pasang ground supaya nggak nyetrum itu. Walaupun seharusnya ditanam jauh-jauh, tapi memang ada caranya. Saya bagi itu semua. Pada waktu itu saya menggunakan microcontroller PIC. Memang itu udah lama lah. Tapi semua berawal dari sana. Dia belajar mengontrol digital I/O, analog I/O. Nah di sana mulai berkembang. Nah selanjutnya dia terus mengembangkan ilmu dia, belajar dari YouTube, dan karena dia sejak 2016 sama saya, akhirnya sekarang udah jago lah. Proses berjalan pembuatan simulator tersebut, saya memberikan skemanya kayak gimana, terus arahannya, ini seharusnya seperti apa, eksekutornya dia. Jadi saya yang lebih ke planningnya, saya beliin itu alat, dan dia yang mempersiapkan semuanya. Nah itulah tim core saya pembuatan simulator, kedua simulator itu. Akhirnya kita mulai kerjain yang Cessna terlebih dahulu. Yang Cessna itu benar-benar pure kita bikin kayak rangka G1000-nya pakai 3D printer. Terus tombol-tombolnya juga pakai 3D printer. Kita import rotary encoder dari luar. Nah akhirnya perlahan-lahan kurang lebih projectnya sekitar 8 bulan sampai 1 tahun lah. Ini namanya tim ya, kita hire tukang fiber, tadinya dari rangka pesawat yang berantakan itu kita rubah di dalam kokpitnya menyerupai dengan pesawat aslinya. Pas pada waktu itu saya punya pesawat yang Cessna 172 yang dipakai sama Limbat itu, PKSUY, yang sekarang udah dijual. Nah, menggunakan pesawat itu kita bandingkan, compare. Jadi saya pengennya experience feeling yang ada di dalam pesawat itu sama dengan apa yang ada di dalam simulator. Dan juga untuk sensitivitas dari kontrol yang ada di simulator itu paling tidak menyerupai, karena problemnya dari simulator, mau simulator yang mana, kecuali Airbus ya walaupun Airbus juga saya melihat juga feelingnya itu memang rada beda ya. Ini kalau kita bicara pure full simulator itu kan ada level C, level D. Nah level D yang ada CAE misalnya 5.000, ada yang 7.000 menggunakan part pesawat beneran. Kadang-kadang feelingnya juga udah beda guys, karena simulator tetap aja walaupun kategorinya itu D, itu adalah sesuatu yang diprogram memang semirip mungkin sih, tapi tetap ada perbedaan guys. Walaupun kita menerbangkannya udah mirip, pasti ada kayak feeling landingnya, apakah visual reference-nya atau control loading-nya itu pasti ada sedikit-sedikit perbedaan walaupun semirip-miripnya apapun. Nah di sana saya terus mencari bagaimana caranya mencari flight control yang sangat menyerupai. Soalnya simulator ini nggak semua pilot yang biasa menerbangkan pesawat beneran terbangin ke simulator langsung bisa bawa 100%. Ini nggak semua, karena berdasarkan pengalaman mereka tetap harus beradaptasi. Nah makanya teman-teman sekalian punya desktop komputer flight simulator gitu, kadang-kadang kalau pilot beneran suruh terbangin belum tentu dia bisa, karena dia harus beradaptasi lagi dengan karakteristik flight control yang ada di joystick tersebut. Nah di sanalah challenge-nya, karena bagaimanapun itu flight control kita masih menggunakan antara itu slider kah ataupun itu potensio, kita masih menggunakan itu, dan kita harus merubah secara mechanical yang tadinya aksis maju mundur itu menjadi aksisnya si slider itu. Nah proses pembuatan itu ada titik tengahnya guys. Jadi antara titik tengah dan feeling ngetrimnya itu yang jadi masalah. Akhirnya saya import sendiri tuh trim wheelnya, terus kontrol gasnya si Cessna itu saya import semua dari Amerika, dari pesawat bekas. Saya pasang, makanya simulator itu bisa feelingnya sama experience-nya itu bisa mirip banget. Nah sekarang simulator tersebut berada di Fitra Area. Nah akhirnya kita buat dalam waktu kurang lebih 1 tahun, kalian bisa lihat hasilnya seperti ini. Itu dibuat dari nol guys, dari rangka pesawat yang berantakan, dan layar kita pakai gypsum biasa. Kita hanya membuat gambar dan tukang biasa yang bikin, semuanya sederhana guys. Jadi saya itu punya kepercayaan kalau kita mau mengerjakan sesuatu tidak harus dengan segala sesuatu yang mahal. Makanya ketika saya membuat simulator itu harganya considerably jauh lebih murah, karena barang elektronik ya kita cuma beli model potensio gini itu murah sebenarnya kan, tapi bisa kelihatan mahal. Nah itulah barang elektronik yang kita bikin, makanya price value mereka ngambil untungnya dari jasa pembuatan
Nah, jadi saya kurang lebih irit bisa 50% dalam pembuatan simulator tersebut. Nah, seiring berjalan waktu, Cessna-nya udah jadi, kita terbangkan dan kalian bisa lihat. Nah, saya berkonten sama Aurel, sama Jazz No Limit. Nah, itu simulator yang digunakan. Kalau kalian bisa search Captain Vincent Raditya sama Jazz No Limit, sama Aureli Hermansyah, sama Eric Colin, pilot apes juga saya buat di sana. Jadi itu gambarannya simulator Cessna saya. Nah, itu juga serupa dengan simulator Boeing-nya dari nol sampai jadi. Kalian bisa lihat gambarnya seperti ini. Supaya videonya nggak kepanjangan, ini saya ceritain experience saya membangun tim untuk bekerja sama membuat simulator pesawat. Nah, ini awalnya orang-orang tuh semua mengatakan bahwa ini semua tidak mungkin. Tidak mungkin tuh dilakukan. Aduh, lupain deh, nggak bisa bikin simulator. Lupain simulator, katanya begitu. Saya tetap memiliki keyakinan kalau itu bisa dilakukan. Nah, jadi di sanalah saya yakin kalau kita percaya dan kita punya keyakinan dan effort, segala sesuatu yang kita mau buat itu bisa terlaksana selama mengukur kapasitas dan kemampuan kita dong. Kemampuan kita belajar. Karena proses eksperimen penuh itu dengan proses belajar. Kita selalu belajar hal baru, harus mencari berbagai cara bagaimana cara kita bisa masuk. Jadi itulah guys, secara simple proses pembuatan simulator dari nol sampai jadi guys. Nih kalian bisa lihat nih gambar before dan afternya. Yang ini untuk Boeing-nya, dan kalian bisa lihat ya, berbeda jauh sekali. Dan saya membuat lightingnya juga lebih warm, lebih kayak di dalam kondisi pesawat gitu, nggak terlalu terang. Kalau terlalu terang itu jadi kayak rumah kan. Terus juga kalian bisa lihat yang Cessna juga ini benar-benar proper. Nih kalian kalau mau lihat mungkin di konten-kontennya Fitra Eri. Dan simulator Boeing-nya juga udah sering saya gunakan di YouTube. Dan pada waktu itu sempat saya gunakan untuk mendemonstrasikan salah satu penerbangan Sriwijaya Air waktu itu. Kalau kalian mau lihat silahkan kalian bisa cek di Captain Vincent Raditya Sriwijaya Air. Jadi sekian dulu, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa hit like dan subscribe dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa guys dan salam rotate. Bye.